This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Sehat. Alhamdulillah. Sudah lama berjumpa dalam tatap maya ya. Hari ini kita kembali untuk merefleksikan aksi nyata yang sudah kita kirimkan ke dalam LMS. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, adakah yang berkenan untuk membawakan doa pendahuluan? Pak Iwan aja. Bulan Pak Iwan. Oke, silakan open mic yang berkenan. Saya saja, Kak. Silakan, Kak. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Ahmadin yang sudah membawakan doa pembuka hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik kakak-kakak, di akhir modul kedua, kita akan merefleksikan hasil dari aksi nyata yang telah kakak-kakak kirim. Dan tentunya nanti kakak-kakak akan dibagikan menjadi 4 kelompok untuk menilai atau memberikan umpan balik konstruktif terkait aksi nyata dari temannya. Nah, setelah nanti menyaksikan atau memberikan umpan balik di dalam bor masing-masing kelompok, di main room akan ditampilkan satu video yang bisa mewakili keseluruhan dari aksi nyata. Seperti biasa ya kakak-kakak, meskipun tidak tertulis secara Google Slide, kesepakatan bersama tetap diingatkan. Yang pertama itu tetap mute ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Jika ingin bertanya tentu menampilkan klik raise hand. Dan jikalau ada ingin memberikan pendapat ataupun masukan, silakan manfaatkan fitur chat. Gangguan jaringan adalah hal yang wajar, namun tetap berkabar melalui kolom chat juga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini kakak-kakak diharapkan memahami bagaimana proses pembelajaran yang telah kita lakukan itu menjadi lebih baik, yang kemudian mampu memberikan umpan balik konstruktif kepada rekan sejawat. Nah, nanti kakak-kakak akan juga membuat sebuah tahapan refleksi ya, tahapan refleksi what, so what, dan know what yang sudah biasa kita lakukan ketika ditatap muka, di mana kriterianya yang pertama nanti kakak-kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pengajarnya. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Saran saya silakan diambil share screenshotnya. Bisa menjadi pedoman kakak-kakak ketika memberikan umpan balik kepada video rekan sejawat. Silakan. Coba terangkan sedikit, Kak. Oke, sudah maksimal ya Kak? Tidak bisa lagi sepertinya. Jika sudah, saya akan lanjut untuk SOWAT. Nah, untuk tahapan refleksi SOWAT, kriterianya ada 3 juga nih. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Boleh diambil kembali screenshotnya sebagai pedoman kakak-kakak.
Oke, baik. Nah, untuk tahapan refleksi terakhir, ini adalah now what. Nah, tindak lanjutnya ya. Kriteria pertama, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses pengajarannya atau pembelajaran. 3. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Oke, silakan ambil kembali kakak-kakak sebagai bahan refleksi kita, di mana kakak-kakak nanti bisa menilai apakah peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria ke dalam refleksinya. Kriteria 3-3 ini apakah mampu, maka nilainya sangat baik. Jika hanya 2 kriteria yang mampu, maka nilainya baik. Jika hanya 1 kriteria saja yang ada, maka cukup. Jika tidak ada satupun, maka kurang. Untuk hal ini, untuk refleksi what, know what, dan so what, ada yang ingin tanyakan kakak-kakak? Sepertinya sudah sangat paham sekali ya, karena ini adalah jenis refleksi yang sering sekali kita gunakan baik di LMS maupun di dalam tatap muka kemarin. Jika tidak ada, maka saya sarankan kakak-kakak sudah menyiapkan video pembelajaran aksi nyatanya disertai dengan modul ajar. Nah, kakak-kakak akan dibagi ke dalam 4 bor. Di masing-masing bor kakak-kakak akan bergantian nih menampilkan video pembelajarannya, lalu menilai memberikan umpan balik sesuai dengan refleksi, begitu juga sebaliknya bergantian ya. Bagaimana kakak-kakak, apakah sudah memahami atau ada yang ingin tanyakan? Silahkan raise hand. Silahkan Kak Ridwan. Ini yang kita putar 2 JP pool nih, Kak. Benar, 2 JP pool. Nanti silahkan mungkin diseret juga boleh. Yang penting ketika memberikan umpan balik konstruktifnya itu tepat dan berdasarkan refleksi what, so what, dan know what. Oke. Ya, nanti disepakati dengan rekannya ya. Jangan terlewat untuk prosesnya. Siap. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Oke, silakan Kak Septi. Nggak ngerti cara kerjanya, Kak. Oke. Gimana? Sederhananya Kak Septi, kakak memberikan masukan. Mungkin ketika kakak sudah dipaparkan modul ajar rekannya, nanti ingat prosesnya, lalu perhatikan kembali apakah prosesnya sudah tepat, apakah proses instruksional atau non-instruksionalnya sudah tepat, metode mengajar yang sudah dibuat di modul ajar itu apakah sesuai dengan pelaksanaan keterampilannya, medianya, kurang lebih begitu kakak. Oke. Boleh juga tuh kalau kakak-kakak mau menerapkan keterampilannya ketika kita menganalisis video di tatap muka kemarin. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Apakah sudah bisa memahami? Sudah ya, saya anggap diamnya sudah, sembari mempersiapkan video pembelajaran kakak-kakak di aksi nyata, saya akan bagikan kakak-kakak ke dalam bor. Diharapkan nanti di masing-masing di bor pertama itu tetap di main room, yang lainnya silahkan bergabung. Sebentar ya, saya bagi kelompoknya. Oke. Kelompok 1 ada Kak Mansur dan Kak Ridwan ya. Berarti Kak Mansur dan Kak Ridwan di room utama.
Kelompok 2 ada Kak Angga Firmananda, kemudian Kak Iwan Tonadi dan Kak Rahmadin. Kelompok 3-nya ada Kak Asra dan juga Kak Septiana Putri Ayumi. Kak Fitri, apakah monitor? Ya Kak, bisa masuk jadinya. Oke, kalau begitu kita buat 4 kelompok. Kak Fitrianya baru masuk. Kak Fitria di kelompok 4 ya. Kak Fitria dengan Kak Iwan. Saya ulangi kembali. Kelompok 1 ada Kak Masud dan Kak Ridwan tetap di room utama. Kak Angga dan Kak Rahmadin di kelompok 2. Kak Asra dan Kak Septi di kelompok 3. Kak Asra dan Kak Fitria di kelompok 3. Kak Septi dengan Kak Iwan di kelompok 4. Oke, silakan masuk ke room masing-masing. Izin Kak. Ya Kak. Punya saya ini kan nggak nampak. Ini kayak mana nih caranya? Tidak apa, tetap di main room aja. Nanti saya bantu atau kirim linknya ke dalam kolom chat. Kak Ridwan, Kak Mansur bagaimana? Punya saya jaringannya nggak bisa dibuka. Ini pun pakai HP nih Kak. Boleh kirim linknya biar saya bantu buka dari sini. Kak Ridwan mungkin mau yang pertama. Coba saya kirim lagi Kak ya. Kak Ridwan monitor. Oh, cek Kak. Bagaimana? Kak Ridwan mau berbagi yang pertama? Videonya Kak. Betul. Video dari Drive bisa buka, Kak? Boleh dibuka aja drive-nya dulu, nanti share screen. Oke. Ada nih Kak. Share screen terus. Iya, silakan Kak. Mana aku udah nih. Kak Mansur sebagai observer ya. Gimana Kak? Kak Mansur mengobservasi video pembelajaran Kak Ridwan. Saya coba buka. Langsung buka nih Kak. Iya, silakan Kak. Di mana linknya?
Kak Reza. Wabarakatuh. Halo, Kak. Selamat pagi. Yes, keren sekali ya, nggak apa-apa. Gimana kabarnya, Nak? Sehat semua ya, semangat ya. Semua hadir ya? Saya semuanya nampak hadir semua, muka-mukanya udah panas semua semuanya. Ini Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Sebentar. Bentar ya. Aditya Pratama. Hadir, Pak. Dimas Diandra. Hadir, Pak. Fitri Simanati. Hadir, Pak. Saya Mulyadi. Hadir, Pak. Sofia Fitri. Hadir, Pak. Umi Hayati. Hadir, Pak. Safira Mahpuja. Hadir, Pak. Nadira Mahuni. Hadir, Pak. Ihan Talita Lupa. Hadir, Pak. Mitra Sabira. Hadir, Pak. Raisa Octavia. Hadir, Pak. Almira Aida. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, ini untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasa kita berdoa dulu, ya. Ya, Pak. Lalu ketua kelas akan ke depan pimpin doanya. Yuk, doa dulu ya. Adab berdoa, duduk yang rapi, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Ya Kak, Mansur nggak bisa dengar tuh Kak. Gimana tuh Kak? Nggak bisa ada suaranya katanya. Kak Mansur kenapa? Nggak tahu nih Kak jaringannya. Oke, coba Kak Mansur keluar dan masuk kembali. Kayak mana Kak? Keluar dan masuk lagi. Ya udah nih Kak. Ini pun di HP nih Kak kan. Di laptop lagi saya tes terus nih nggak mau nih Kak. Kak Asra stabil jaringan? Kak Asra monitor. Stabil, namun masih di dinas pendidikan saat ini. Saya udah ini Kak. Udah saya yang di laptop udah saya buka tutup Kak kan. Tetap nggak mau nih Kak. Makanya ini saya pakai HP nih Kak. Oke, tidak apa. Diusahakan saja mengikuti sebisanya, momentumnya yang bisa dicatat aja Kak. Iya Kak. Oke, silakan dilanjut Kak Ridwan. Oke Kak. Kita menjadi Indonesia seutuhnya. Bentar ya. Oke. Di sini Bapak mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu masih tentang kebugaran jasmani. Minggu lalu kita sudah tentang kebugaran jasmani, yaitu tentang pool A. Masih ingat enggak? Masih ingat. Contohnya yang seperti ini, contoh pool A. Ya, yang mengangkat untuk tangan. Hari ini masih tentang kebugaran jasmani. Kita sudah di pertemuan kedua tentang A. Apa? Si A. Bagus sekali.
Ada nggak anak bapak yang pernah melakukan sit up sebelumnya? Udah pernah? Abang Adit, udah pernah? Gimana caranya, nak? Gimana caranya? Cara sit up? Coba sebutin, nggak apa-apa, coba. Nggak, di sini aja, Pak, dulu boleh. Gimana? Oh, kayak gitu. Bagus, tepuk tangan, Budi. Yang lain. Pernah nggak sit up dulu, Bang? Pernah. Gimana caranya tadi? Terus, awalnya? Oh, bagus sekali, baca anak bapak aktif olahraganya di rumah. Bagus, tepuk tangan. Dan ada lagi, manfaat sit up untuk kebugaran jasmani. Apa coba? Membakar lemak-lemak, Pak. Apa? Membakar lemak-lemak. Bagus, tepuk tangan. Berarti anak bapak aktif olahraganya di rumah ya. Mengulang-ulang bukunya ya, mengulang-ulang pelajarannya tentang olahraga kebugaran jasmani. Bagus sekali. Oke, ini masih dan ini kita semangat lagi, membangkitkan semangat lagi karena kita hari ini kan praktek nih, yang di luar agak panas sedikit tentang kita. Ya, kita semua berdiri lagi. Oke ya, siap ya, ready ya? Siap, Pak. Salam PDOK. Adakah PDOK di hatimu? Ada. Iya. Oke, sikap berangkat. Hus. Maju. Jalan. Coba lihat. Ya sama kawannya ya, bagi-bagi ya. Nah, coba tulis sama kawannya. Diskusikan sama kawannya dulu. Nah, di sini ada poster gerak dasar sit up. Anda nggak nampak nggak? Nampak. Kita mulai dari ujung sini nih, dari nomor 1. Nah, pertama berbaring dulu, dibantu oleh kawannya kan? Ya kan, bayangin kalian lagi berbaring dibantu sama kawannya. Terus yang kedua, nah mengangkat badan, tangan di belakang kepala. Seperti yang dikatakan abang tadi. Persis, ya kan? Terus yang ketiga, kepala menepuk sampai ke lutut kaki. Bisa kan bayangin? Bisa, Pak. Oke, ini Bapak akan punya video tentang gerak dasar dan manfaat sit up. Ya, perhatikan sama-sama, ambil buku catatan, catat yang penting-penting. Ambil alat tulisnya, kita catat yang penting-penting. Ya, video. Kak Mansur, mana Kak Mansur nih? Ya, video sama ya, perhatikan sama-sama ya. Kita bertanya. Halo, Kak Reja? Kak Reja? Kak Asra? Ya Kak Ridwan. Kak Mansur keluar masuk? Kayaknya Nggak enggak. apa-apa Kak, nanti saya bantu untuk memberikan umpan balik. Ada Kak Asra juga di sini. Oke, aman Kak. Oke. Kak Iwan tapi yang ini nanti Kak Iwan. Silakan dilanjut Kak. Siap, Saya Kak. memperhatikan. Ya, Pak. Sebentar, kita praktek dulu ya. Apa dengan suara tadi? Ya, materinya Assalamualaikum anak-anakku, sebuah hebat ini tentang gerakan sit up. Kayaknya anak kita kurang nih, speaker kita.
dicatat yang mana yang penting-penting ya. Perhatikan tadi ada salahnya. Pegang sama kawannya kan, kakinya. Salahnya bukan sih Pak, perhatikan salahnya. Tuh salah. Nah, boleh setengah-setengah bukan nanti, kayak gitu. Tangan di belakang kepala, angkat badan sampai ke mencium lutut. Ini nanti waktu anak-anak bapak udah dewasa nanti dites kepolisian, dites akmil, dites yang namanya dites pakai pengukuran si A. Maka belajar sekarang biar cita-citanya tercapai. Oke. Nah, manfaat si A tadi apa tadi katanya? Memperkuat otot. Iya, otot pinggul, otot tangan. Terus apa lagi katanya? Ada lagi manfaatnya nih. Ini dia. Nah, meningkatkan massa otot. Oke, meningkatkan kekuatan otot perut. Itulah manfaatnya. Manfaat sit up untuk kebugaran jasmani. Yang perlu dicatat. Ada yang manfaat yang terpenting. Membantu pembakaran lemak. Nah, ini nanti bisa kalian terapkan di lingkungan rumah. Kalau ada mamanya kurang olahraga, berlemak kan, tetangganya ajarkan sit up. Setelah itu ada lagi di antara kita, di antara abang-abangnya, di antara kakak-kakaknya ada yang mau mencoba nggak ke depan? Siapa yang bisa melakukannya? Ada yang mau mencoba? Ada Pak. Nah, pasarkan mata. Coba. Siapa yang bisa mencoba gerakan dasar sit up? Coba, siapa yang bisa? Nah, ini namanya matras. Matras tempat jauh lain lagi kan? Siapkan matras. Nah, kita stretching dulu, barulah kita bawa, kita tepuk lagi. Oke? 1, 2, 3. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan dua balik. Oke, coba lagi. Dari kakak-kakaknya. Siapa yang bisa? Dari kakak-kakaknya. Dari abangnya ada satu untuk dari kakak-kakaknya. Ya, ini dia. Nah, dia akan tawa dia. Nah, ini dia gerakannya. 1, ya, coba mulai 1, 2, 3. Nah, bisa dibantu ya. Nah, ini gerakannya. Tepuk tangan. Kita di sini sekalian tentang menghitung kemampuannya pakai stopwatch. Tahu kan stopwatchnya? Nah, stopwatch nih. Ini HP-nya lagi ditumpulin kan? Nah, ini menghitung dalam 1 menit. Berapa yang kita hitungkan? Pakai stopwatch ini ya. Oke. Sekarang silahkan keluar. Ya. Silakan kita keluar. Sama-sama. Yang tertib ya. Oke. Ini lagi, Abang Akid ya. Bisa ya. Kita mau belajar apa? Belajar videokan. Kita harus paham metode ini dapat Rentangkan tangan, gerak. Kaki kan, bukan kekuatan full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan. Mulai. 1, 2, 3, 8. Oke. Di tempat masing-masing. Baik kelompoknya ya. Bapak ada 3 kelompok Pak buat. Di tempat masing-masing. Jogging kecil. Lari kecil di tempat masing-masing ya. Seperti jangan di tempat. Itu biasa, oke?
Gerakan, mulai. Oke, tincang sedikit. Dah. Oke, bagi kelompoknya ya. Bapak ada 3 kelompok Pak buat. Ada kelompok pertama yaitu atletik, kelompok kedua karate, kelompok ketiga ada ronde. Bapak sebutin ya, dan cari posisi kanan yang kelompok 1. Kelompok atletik terdiri dari Jihan Talita, Ulfa, maju depan. Terus Mitra Sabela. Oke. Ada lagi Saidul Mulyadi. Terus kelompok Jadi. Terus ada satu lagi Almira Aida. Ada Almira Aida. Terus apa? Karate. Ada Safira Mahfuja, mana? Oke. Sampai ini juga nggak apa-apa. Sisanya berarti kelompok 3, kelompok rounder. Oke ya. Sekarang kita latihan, yuk berkumpul dulu sama kawannya, bentuk bulat, bentaran. Nah, kirikan tangannya bersemangat. Semangat, Pak dong. Oke. 1, 2, 3. Terus sabun. Oke, ini matrasnya. Bapak akan latihan masing-masing kelompok ya. Iya, Pak. Ini kelompok 1, kelompok. Nah, kelompok atletik. Ada lagi kelompok karate. Terus, ambil buka matrasnya terus. Kelompok yang 3. Ini kelompok apa nih? Tuh, catatan Bapak nih, pinjak dong. Nah, Bapak berdiri di kelompoknya masing-masing, di depan matrasnya masing-masing. 1, 2, 3. Nah, coba sekarang latihan sama kelompoknya masing-masing. Gimana gerakannya tadi? Jadi udah nonton video, udah Pak jelasin gimana gerakannya. Coba berbaring, siapa yang turun duluan ke dalam kelompoknya. Semua harus kena ya, bergiliran ya. Ya, dari kelompok. Yuk, 1, 2, 3. Silakan. Satu orang megang kaki. Coba. Terus. Masuk. Terus. Terus. Ya, latihan mandiri terus. Semua harus coba. Terus. Latihan terus mandiri. Terus. Angkat. Oh, Bapak bantu. Hop. Ya, dari apa aja Bapak coba. Terus, ulang-ulang terus ulang-ulang. Nanti ulang-ulang lagi. Lagi. Tapi kamu satu. Gitu pegang 2. Laginya. Terus latihan tuh. Lagi nih. 4, 5. Terus ke Kak Madin terus. Nah, ini jaringan woi tangko-tangko harus ini boh. 3, 10. Terus latihan juga. Ini tulis pin ya. Ini tulis hitam. Gelap. Gunam ya parade, ring-ring ya. Haji. Artinya pemanasan bukan apa ya? Gelap. Nggak kerja kelompok bukan apa sih? Kak Mansur nggak nampak, masih juga Kak Mansur? Terus latihan terus. Udah nampak nih Kak, barusan Kak. Oke. Tapi udah nyampe ke ini Kak kan? Ke lapangan tadi kan? Iya kerja kelompok nih sekarang nih. Iya Kak. Ini dan sama kawan orang nih. Iya Kak.
perhatikan gambarnya. Ya. Ini harus nyaman dulu kakinya. Harus nyaman dulu. Sebuah catatan kecil. Masih di kelompok masing-masing, Di kelompok masing-masing, di tempat aturan masing-masing. Sambil duduk boleh, sambil duduk, Bapak jelasin. Sambil duduk. Tadi udah mempelajari gerakannya kan? Udah sanggup? Ada capek? Ada Pak. Oh, ada. Udah. Oke, sekarang kan Bapak akan menjelaskan ini sebuah catatan kecil, yaitu per kelompok. Ya, ini ada lembar menghitung jumlah sit up dalam 1 menit. Ya, bidang kelompoknya satu orang mencatat sambil melihat stopwatch 1 menitnya berapa dapat dia jumpai jumlahnya. Yang satu megang kaki kawannya, yang satu megang stopwatch. Ya, satu mencatat. Di sini ada tabelnya, perhatikan ya. Ya, ini perhatikan. Buat di sini ada nama kelompok. Ya, buat nama kelompoknya apa? Oh, karate, buat karate. Terus buat nama peserta didiknya siapa? Saidul kah? Buat Saidul. Terus di sini setelah nama ada jumlah sit up dan 1 menit. Satu orang megang stopwatch, satu orang menghitung. Ya. Dalam 1 menit berapa jumlah dapat Saidul? Umpamanya Saidul dapat 8. Buat di sini 8 per 1 menit. Udah, gerakannya diperhatikan. Apakah baik atau cukup? Ya, gerakan baik, gerakan bagus gitu. Bisa ya? Bisa. Oke, sama Pak terakhir. Semuanya harus kena ini. Ya, ganti-gantian mencatat, ganti-gantian pegang stopwatch. Oke. Kelompok karate. Ya. Masing-masing. Nah. Satu orang mencatat, satu orang. Yuk, kita mulai yuk. Terus. Apa? Nama kelompoknya? Kelompok itu apa? Ronde. Apanya? 3. 1. 4. 12. Udah catat namanya? Namanya pada catat? Nah, Pak, udah 4-4-nya kan? 16. Kita berhenti. Boleh berhenti. Pokoknya nyampe waktu 1 menit ya. Boleh istirahat, sikit, sebentar tarik nafas, lanjutkan kembali. 19. Bentar. Gini dia cara guna. Gini, terus. Gerakan mulai kan? Kamu lihat stopwatch, kamu nyata ya, gerakan itu bilang ya. Tahan. Gerakan mulai. Hitung. Kencang situ. Tuh, terus istirahat, berapa menit dah? Terus. Udah habis. Oke, terus catat. Bisa berhenti. Ini tangan di belakang. Enggak di belakang. Terus. Berapa sih? 4. Bisa slow. Oh, tangan. Ini otot perutnya, lemak perutnya masih banyak soalnya. Terus, nanti membakar. Terus. Coba duduk di mata masing-masing. Duduk di mata masing-masing. Terus. Udah siap. Duduk. Oh, buat itunya keterangannya buat apakah gerakannya baik atau enggak. Buat apakah gerakannya udah pas, kurang pas buat. Oke, catatannya pegang ya. Catatannya dipegang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karate. Kami dari kelompok karate akan memberikan Oke, coba
bacakan. Ya, Umi Hayati. 9 per 1 menit. Yang dulu, coba bacakan namanya. Umi Hayati. Jumlah. Jumlah sit up-nya dalam 1 menit adalah 9. Tepuk tangan untuk kakak Umi Hayati. Terus lanjut. Raisa Oktavia. Jumlah sit up dalam 1 menit adalah 23. Wow, tepuk tangan. Terus. Fitri Simahati. Ah, sini biar Bapak bacakan. Ya. Ini dengar semuanya. Ini dari kelompok cukup ya. Apa namanya? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rondes Kami dari kelompok Rondas ingin mempresentasikan akan mempresentasikan hasil hasil diskusi sit up kami. diskusi sit up kami. Dimulai dari Adit ya, dibacakan Dimulai dari Adit. jumlahnya, jumlah sit up, Jumlah sit up 29 Terus? per 1 menit. gerakan. Gerakan bagus. Tepuk tangan. Oke, coba kita lihat dulu dia Adit memperagakan lagi, dia ulangi lagi. Terus, 7, terus, 8, yang kencang. 9. Cukup, gerakan bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, tadi waktu presentasi si Dimas dapat tepuk tangan dulu. Coba ulang, kumpulkan matrasnya di depan. Kumpulkan matras catatannya, kasih sama Bapak. Oke. Oke, sekarang kembali ke seperti barisan semula. Yuk. Pokoknya balik kenapa? Baris terus, baris. Ini tadi kajian. Ini benes Pak. Oke, sekarang coba siap gerak. Oke, ini coba perhatikan baik-baik nak. Tadi gerakannya sudah cukup bagus menurut Bapak, gerakan sit up-nya. Gerakan sit up sudah cukup bagus. Semuanya mendapatkan apresiasi dari Bapak, berusahanya sangat bagus, sangat baik. Ya. Sekarang manfaat, udah tahu kan manfaatnya tadi? Ada nggak terasa di dalam perutnya? Ada. Agak pegel dia kan? Ada, Pak. Nah, itu udah mulai bereaksi dia untuk otot perut. Jadi mengencangkan otot punggung tadi kan? Nah, sekarang Bapak punya lembar refleksi. Duduk. Gerak. Duduk. Nah, coba anak-anak tuliskan apa yang dipelajari hari ini. Tulis apa yang kita pelajari, tulis di sini ya. Bagaimana perasaan anak-anak Bapak selama mengikuti proses belajar. So di sini coba ceritakan sedikit saja tentang sit up yang kalian pelajari hari ini. Kesimpulannya apa yang kalian dapatkan? Ya nak ya? Paham ya? Pak bagikan. Terus. Nah, bagikan terus ke belakang nah. Bagikan tawanya. Apa ambil pulpennya? Ini bagikan pulpen kawan. Kasih tuh. Nah, kasih kawannya gitu. Enggak usah gitu. Nah, sambil duduk terus. Enggak usah yang sama aja. Pulpennya nah ini. Apa Aku itu, Pak. Mana? Itu aku. Bagi. Di opor-opor sama kawannya. Ambil hari ini kan petik. Saya itu kebugaan betul gitu. Lihat lagi. Bagi yang sudah kumpulkan terus. 4, 5, hitung sama-sama. 6, 7. Iya, ini coba. Ini. Dah. Jadi ini abang agak mudah semuanya. Mudah nggak gerakannya? Tapi ada yang gerakan yang agak mengganjal di perut-perutnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu karena baru ya. Nanti kalau udah kebiasa itu akan lancar seperti atlet-atlet binaraga itu lancar tuh dia kan. Nggak rasa-rasa sakit lagi. Ini karena pertama awal, ya. Ya nak ya. Semangat ya, tepuk semangat. Oke. Di sini Bapak sangat berterima kasih. Siapa tadi catatannya yang paling banyak tadi? Dari Fitri ya?
35 calon akmil ini kayaknya nih, calon akmil perempuan ya. Bagus sekali nak, pertahankan ya. Nanti kalau kamu sudah apa tadi, sudah dewasa nanti pasti akan berguna nanti untuk karir kamu nak. Ya, yang lain ikut ya. Berusaha seperti kawan kita yang bagus. Oke, silakan berdiri. Siap, gerak. Oke, kita tutup ya. Ya lagi ya, PJOK ya. Oke, adakah PJOK di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Oke, maju, jalan. Kita mau kemana? Terus. Kita mau belajar. Belajar pelajaran apa? Pelajaran PJOK. Kita harus paham gerakannya. Kalau tidak paham, nanti jelek nilainya. Kami generasi bangsa yang berada di Indonesia. Merah putih di dada, semangat pantang menyerah. Kita mau kemana? Kita mau belajar. Belajar pelajaran apa? Pelajaran PJOK. Kita harus paham gerakannya. Kalau tidak paham, nanti jelek nilainya. oke. Kami generasi bangsa yang berada di Indonesia. Merah putih di dada, semangat pantang menyerah. Siap, gerak. Biasa, siap, gerak. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya. Semangat kan? Semangat. Pembelajaran kita hari ini tentang sit up. Sekarang coba tutup dengan, tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan. Doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Biar ilmu kita berkah sama Allah SWT. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk anak-anak Bapak tentang apa itu gerakan sit up. Semoga ada sedikit ilmu yang dibawa ke rumah tentang sit up. Sekarang Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Oke, lagi yang piket, kumpulkan alat-alat kita ya. Seperti biasa peraturan kita. Setelah praktek kita bukan atas. Nah, silahkan kembali ke lokalnya. Mau istirahat, silahkan istirahat. Ambil gajahnya. Oke ya. Siap, gerak. Bubar. Barisan, jalan. Oke, terus. Kan matanya tokat. Oke, cukup sekian Kak, itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ridwan yang sudah berkenan ya membagikan video aksi nyatanya. Untuk yang pertama nih kita berikan kesempatan kepada Kak Mansur. Mungkin ada masukan atau pertanyaan, boleh nih disampaikan ke Kak Ridwan. Dan kakak-kakak yang lain juga boleh ya memberikan masukan ataupun pertanyaan ke Kak Ridwannya. Silakan Kak Mansur. Kurang kedengaran Kak Mansur, kurang kedengaran. Dengar, Kak? Oke Kak, oke aman. Oke. Ini maaf Kak ya, dari video tadi saya nggak melihat secara utuh dari pertama sampai akhir. Mungkin yang saya lihat tadi waktu prakteknya, karena tadi ada gangguan jaringan. Jadi mungkin di sini saya hanya sedikit menyampaikan untuk videonya. Alhamdulillah
kayaknya sudah sesuai dan sangat bagus Kak. Saya apresiasi itu. Mungkin dari video saya saja nggak sekeren itu Kak kan. Tapi mungkin dari istilahnya kita umpan balik dari saya Kak. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu Kak. Entah tadi saya melihat atau enggaknya, saya juga enggak seutuhnya tadi. Yang saya mau tambahkan mungkin dalam pemilihan kelompok siswa itu tidak di ini Kak, enggak istilahnya yang kayak kita praktekkan kemarin itu menyesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut Kak. Langsung kakak bagi, oh ini kayak gitu Kak kan tadi kan seperti yang kita udah pelajari, siswa itu kalau menurut saya alangkah baiknya supaya baik, jangan kakak sendiri yang langsung memilih seperti itu Kak kan kadang-kadang Iya. ya mungkin kalau dari saya pengamatan saya mungkin hanya sedikit itu saja Kak tambahan dari saya Kak. Terima kasih Kak. Oke, Kak. Oke, Kak Ridwan mau menanggapi bagaimana? Oke, bentar Kak ya. Oke. Ini masalah pemilihan kelompok ya Kak Mansur kan. Tadi ini asesmen awalnya itu saya lakukan waktu di kelas Kak, waktu materi. Jadi tadi kan saya ada menyediakan media visual, ada secara auditori, penyampaian secara lisan saya. Ada juga melalui poster tadi saya penjelasannya di dalam, melalui gerakan sit up-nya. Jadi saya perhatikan dari anak-anaknya yang aktif melalui video, ya, waktu saya pertanyakan, oh ada yang bertanya, beliau bisa jawab. Berarti saya menyimpulkan dalam analisis saya, dalam pemikiran saya, oh ini cocok nih untuk ini, kelompok ini kan. Waktu saya menunjukkan, waktu saya menyuruh, ada yang bisa praktekkan nggak? Langsung dia, aktif dia. Saya Kak, saya Pak, katanya. Berarti saya menyimpulkan, oh anak ini berarti beliau bisa langsung praktek gitu. Berarti saya menyimpulkan anak ini bisa ke secara yang kinestetik. Tadi di dalam lokal saya analisis, sambil belajar saya analisis gitu udah maksudnya Kak Mansur. Ya, siap Kak. Ya. Karena ini tadi Kak, mungkin karena tadi kan saya lihat video tadi kan saya waktu di lapangan aja Kak kan, Kakak langsung nyebutin nama kan kayak gitu Kak. Iya. Kalau untuk video yang lain sepertinya sudah Kak kan, tapi saya cuman belum melihat bentuk RPP-nya seperti apa, apakah sintak-sintaknya itu udah ada semua atau udah sesuai, itu aja cuman Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Mansur, terima kasih banyak masukannya Kak. Sama-sama Kak, nanti dari saya juga Kak ya, masukan yang banyak-banyak terus Kak, biar Kakak tuh bagus ada nyanyi-nyanyinya juga tuh Kak. Itu nyiptain lagunya seminggu full tuh Kak. Tapi keren Kak. Oke Kak, itu cukup penjelasannya Kak. Makin membaik ya kemampuan kita dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Kakak-kakak yang lain juga boleh nih berikan masukan. Tentu hal ini sangat bermanfaat sekali untuk Kak Ridwan. Betul Kak. Gimana? Ada yang lagi ingin menyampaikan masukannya? Oke, silakan Kak Seti. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam. Kak Ridwan, tadi kan Septi terpotong nih nonton videonya baru masuk kan? Iya, jaringan. Jadi tadi kami tadi kan di room sebelah. Iya. Oke. Jadi Kak kan begitu ditampilkan tadi Septi tengok anak-anak nih ngelakuin sit up kayak gitu Kak kan. Septi mau tanya nih Kak. Kegiatan sit up anak SD itu memang apakah langsung sit up seutuhnya atau diajak bermain nih Kak? Soalnya kan
Septi nggak paham kayak itu Kak kan, tapi Septi kasihan lihat anak-anak tuh kayak itu Kak ngelakuin Iya, iya, sit iya. up karena Septi pun sendiri kok ngelakuin sit up mau nangis kayak itu Kak. Iya, iya, iya. Ini kan penjelasan dari Kak Ridwan karena kan Kakak yang lebih memahami daripada Septi Kak kan. Septi Iya, bidangnya iya. di SMP, Kakak di SD. Iya. Gitu aja Kak mohon pencerahan dari Kak Ridwan. Oh Itu iya Kak Man. betul tuh. Ya betul Kak. Memang yang dimaksud dengan Kak Septi saya juga baru connect juga Kak kan. Kita kan ada pembelajaran ini ada dari tingkat SMP, SD, SMA kan kayak gitu. Iya, iya. Pasti yang dimaksud Kak Septi ini apakah sudah termasuk ke apa namanya pembelajaran SD gitu. olahraga itu? Ya kayak gitu pasti Oke. Kak ya. Oke. Gini Kak, untuk penjelasan itu masalah penjelasan gerakannya Kak kan. Gerakannya kebetulan saya ngambilnya di kelas 6 Kak. Di kelas 6 ada tuh yang PB5 tentang kebugaran jasmani, KD-nya KD 3.3 nggak salah. Gitu Kak ya. Terus masalah gerakan seutuhnya, iya mereka harus memang gerakan seutuhnya Kak. Tapi dalam konteks kita tidak menargetkan, oh kamu harus mampu dalam 1 menit 35. Kurang dari situ gini, berarti remedial gitu kan. Kita nggak mesti menargetkan. Itu gunanya tadi kelompok-kelompok tadi yang lemah-lemah begini, yang ini, yang begini. Kita pilah-pilah Kak. Mereka dapatnya berapa dalam 1 menit? Ya udah, berarti itulah kemampuan mereka. Kalau masalah gerakannya memang harus seutuhnya Kak, karena kalau sit up ini kita bawa ke permainan, saya bingung Mbak, permainan bagaimana Kak Mansur kan? Kak Septi. Itu Kak penjelasan dari saya Kak. Oke Kak Ridwan, mantap. Baik, kakak-kakak yang lain ada lagi yang ingin memberikan masukan? Kak Iwan, Kak Angga, Kak Fitri, Kak Rahmadin kadang ada? Ngumpul ke semua ke di sini Kak. Iya. Ya, udah nengok video kakak semua nih. Oke deh kalau gitu. Yang pertama sekali saya sampaikan ini adalah video yang sangat menarik ya. Menarik karena apa? Memang kondisi tempatnya nyaman. Melihat rumput yang begitu luas, pepohonan yang begitu rindang. Sepertinya kalau belajar di sini olahraga betah. Ditambah Betul. lagi dengan gurunya yang mungkin kocak ya. Memang kalau bawa Kak Ridwan ini senam, saya yakin nih, senamnya bakal semangat anak-anaknya. Untuk yang keduanya ini adalah pembelajaran dengan model ajar PBL ya Kak Ridwan ya. Apakah Ya, benar? Kak, ya, Kak. Apanya Kak? Maksudnya pertanyaan Kak? Ini putus-putus suara Kakak. Ini model pembelajaran PBL. Model pembelajarannya Kak. Model pembelajaran itu Iya. Kak, kebugaran kan? Kemarin saya Kak. Model pembelajaran kebugaran. Oke. Bisa kebugaran. Oke. Sepintas saya lihat ini materinya tentang kebugaran jasmani. Untuk model ajarnya ini metodenya project based learning ya. Karena Ya, Kak, ya. dibagikan Iya, Kak. Iya, LKPD. Project learning. Iya, KPD ya, Kak. Oke. Menarik memang kalau dilihat dari pembelajaran Kakak Ridwan, anak-anak sudah bisa mengikuti secara utuh. Tentu hal yang sangat sulit karena di SD ya. Kalau di SMP, SMA, SMK ini gampang banget. Tapi kalau di SD, kalau Pak Kak Ridwan sepertinya gampang. Kalau masukan dari saya nih, kita kan sudah terbiasa dengan bahasa choice, poise, ownership. Nah, meski tidak muncul nih, kalau muncul Kak Ridwan tanyakin, enaknya kita belajar di mana ya nak? Pasti mereka pilihnya tepat di bawah pohon. Iya, Kalau bayangan saya ya. Ya, Kak, ya. Pasti pengennya duduknya nggak rapi, pengennya duduknya ngumpul-ngumpul seperti kita bercerita. Kalau Iya. kita kembali ke choice, poise, dan ownership. Iya, Kalau kita hubungkan kembali dengan konsep ruang, tubuh, usaha, dan keterhubungan, kalau ini sih saya nggak ragu lagi, memang keterkaitan ya, karena Kak Ridwan sudah menguasai. Yang perlu ditambahi yang terakhir nih, jangan lupa refleksi dan kesimpulan. Oke Kak, siap Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ridwan atas videonya. Tentu hal ini menjadi pengalaman yang baru bagi kami juga. Beri tepuk tangan dong untuk Kak Ridwan, kakak-kakak. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Oke Kak Ridwan, silakan stop share.
Kita mintakan nih satu lagi videonya biar tambah pembendaharaan. Siapa yang berkenan? Ini konsep gerak maunya sekali-sekali Kak Ge. Dari SMP, dari SMP. Dari SMP sepertinya tidak apa ya. Kalau iya, Kak Asranya sedang tadi terputus-putus. Jaringan kita luar biasa sekali saat ini ya. Betul Kak. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Septi atau Kak Mansur berbagi share video. Kak Septi. Oke, silakan Kak Septi. Septi aja Kak kan, karena Septi pun pingin apa yang Septi tampilkan ini jadi pembelajaran juga untuk Septi ke depannya Kak kan. Mudah-mudahan. Oke, baik. Silakan Kak. Kak, ini apakah dari awal kita tayangin Kak? Iya, benar Kak. Boleh nanti diseret-seret kalau menurut Kakak prosesnya sama. Oke Kak. Silakan Nak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali hari ini semangatnya. Selanjutnya anak-anak ibu seperti biasa, siapa yang bisa memimpin doa nak? Oh, Arsi, silakan nak. Untuk pembelajaran hari ini bersama-sama berdoa yang baik. Sakit juga. Mungkin kawan-kawan kita yang sakit nih karena cuaca kita hari ini, kemarin dan sebelumnya hujan, panas ya kan? Ya. Oke, luar goyang. Oke, luar biasa sekali. Oke, nak. Selanjutnya kegiatan kita adalah menyanyikan lagu wajib. Aku berjanji padamu. Oke, baik sekali kelas 7-nya, semangat. Oke nak, kita lanjut ke kira-kira apa materi kita hari ini nak? Passing bawah. Menganalisis setelah kalian presentasi, analisis anak gerakannya seperti apa, benarkah sudah gerakan yang kita lakukan. Selanjutnya nanti ibu bagikan LKPD, kalian bisa mengisi. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran kita mampu mempraktekkan gerak dasar passing bawah. Karena di dalam bola voli kita utamanya mengambil passing. Sebelum kita lanjut, sebenarnya di dalam bola voli, di dalam bola voli ada berapa gerakan nak? Yang alasannya supaya apa kita berlatih? Ada yang mau jadi atlet kan bisa menjadi atlet katanya. Agar pandai terus sikap tubuh rileks. Selanjutnya pelaksanaan gerak passing bawahnya, ayunkan kedua lengan. Ada 3 tahapan, sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Oke nak, selanjutnya kita kegiatan inti. Oke aja, nggak apa-apa. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Silakan baris 3 baris ke belakang, boleh gabung cewek cowok.
Gabung terus 3 barisan aja. 1, 2, 3. Yang lain ke belakang orang ini terus. Ini kan ada 1, 2, 3. Nah, ke belakangnya terus. Ya, masuk terus ke barisannya. Makasih. Yuk, coba. Udah? Bisa terima dari atas. Taruh ke bawah. Sepertinya agak kurang semangat. Yuk kita ice breaking sekali lagi yang buka tutup ya. Yuk ice breaking time. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil bergoyang. Yuk sambil bergoyang. Bergoyang. Silakan. Ayo. Goyang. Teriakan. Oke, bagus sekali. Sekarang Nak, silakan berdiri berdasarkan kelompok yang sudah kita sepakati. Silakan. Ayo. Sudah? Kelompok 1 mana? Yuk. Kelompok 1. Kelompok 2 video. Kelompok 3 kinestetik, ya kan? Ya. Oke, Nak, silakan kalian kemana saja yang kalian suka berdiskusi. Kemana terserah, asalkan masih dalam pantauan Ibu. Boleh di sini, boleh ke yang nggak panas, atau yang kedinginan boleh berjemur, terserah. Mana kelompok 2? Nih. Mira. Silakan amati atau anak kesana lagi Nak, mundurkan nanti kena kawannya. Analisis pelan-pelan aja, ajarkan boleh kawannya terus. Kayak mana passing bawah yang benar. Boleh ambil bolanya, boleh. Ya apa namanya? Ditekuk. Nah, Ibu ambil LKPD dulu, sebentar Ibu lupa. Boleh mundur lagi sedikit Nak. Kalian ke sini sedikit kena bola nanti dari orang ini Nak. Sini sedikit. Kamu diskusi sama kawanmu, passing yang benar tuh kayak gini. Nanti kamu baru mainkan bolanya. Nih, boleh duduk kalau susah berdiri. Halo, kalian kan masih membaca Nak. Baca dulu materinya untuk nanti presentasi. Bolanya tuh kalau panas. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya? Boleh 2 atau boleh 3? Siapa yang bisa? Astaga. Ya, benar. Posisi apa? Ini adalah bentuk mungkin kayak kepalan tangan. Ya. Ini adalah bentuk mungkin. Mana tadi ini? Nanti yang mau maju pahami videonya ya. Belum, tunggu kawannya dulu ya. Presentasi. Yang ini pun kebuat keterangannya Bu yang tidak benar Bu. Ya, karena kenapa dia tidak termasuk? Alasannya apa? Bukan dia boleh coba apa sih? Boleh, tapi masih di sini ya. Dia kan boleh kalau misalnya bola kita datang ke badan kita boleh mundur. Jangan dipaksa. Nih. Mundur Nak.
Maksudnya nanti gerakan menurut kalian passing bawahnya tuh dari kelompok kalian seperti apa? Atau Rizky? Rizky boleh yang praktekkan. Caranya nak kan? Caranya waktu nanti maju pegang nak tahun. Masih belum kuat nanti karena kita sepakat materinya kalau misalnya nggak kuat dia akan terlepas apalagi kalau bolanya kencang. Nah, kelompok 1 dah? Dah. Sekarang kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 2 yang duluan? Berarti kelompok 3. Kelompok 1 sini. Perhatikan kawan kita yang maju ke depan ya. Perhatikan kawannya karena orang ini mengamati berdasarkan hasil video. Orang ini nonton video tadi. Ayo kita dengarkan apa yang mau mereka sampaikan. Yuk, silahkan kelompok 2. Kelompok 2 ini pasti dibuka sedikit dan ditutupkan. Bagus. Selanjutnya, masih ada? Ayo kawannya bantu ingatkan, mungkin masih ada? Boleh dipraktekkan, silahkan dipraktekkan. Oke. Ya coba kita beri aplaus untuk kemarin. Coba tepuk kue. Kasih kue. Coba ayo. Kasih apresiasi kawannya. Coba tepuk kue atau tepuk salut boleh. Kasih apresiasi dulu. Kasih yo. Kasih kue. Wow. Keren. Atau sebelum ditutup nak, ada yang mau bertanya? Kelompok lain, kelompok 1, kelompok 3. Ya silakan tanya nak. Oh, kalau seandainya, coba pertegas dulu pertanyaannya ya. Kalau seandainya tadi bolanya ada di depan dada, apakah kita mundur? Mundur sedikit. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Coba kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Keren, kelompok 1. Waalaikumsalam. Ya, belajar tapi mereka memprestasikan mana gerakan yang termasuk dan tidak termasuk. Nah, ada yang Oke, selanjutnya silakan berbaris menurut kelompoknya. Sudah Ibu sediakan pun. Sebelum kita praktek, udah kelompoknya? Sebelum kita praktek, kira-kira bagaimana hasil dari presentasi kalian tadi? Lumayan bagus. Sudah bisa dipahami ya berarti materinya? Oke, untuk orang yang pertama silakan maju ke depan. Passing 3 kali, paling belakang. Ibu ya, passingnya di tempat. Pelan-pelan aja, tenang, rileks. Kakinya agak dibuka. Masih kekurangannya. Ya, para bolanya nak. Boleh maju ke depan 3 langkah. Ibu kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi kembali. Di mana tadi masih kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, silakan diskusikan lagi. Coba diskusi boleh melingkar. Di mana kalian pasti udah lihat tadi kan? Boleh. Coba halu. Terus begini, caranya ada, jangan begini. Kenapa? Apa sih alasannya sebenarnya kenapa masih ada bolanya yang tidak ke atas? Kayak gini. Tangannya kayak gini. Pelan lemparannya. Terus apakah kurang lurus tangannya? Ya, atau ke sana? Coba gimana tadi? Kita sepakat ya tadi kakinya diayunkan sampai tangan kita lu pintar. Pertandingan bola kita kadang-kadang disebut orang kencang, tangan kita cepat lepas, sakit.
Tangkap. Yuk lari. Jangan terburu-buru. Oke. Yang lebar terus yang lebar. Gantian jadiku. Kalau seandainya, dengarkan dulu nak, kalau seandainya bolanya melewati jangkauan kepala, ganti-gantian bergiliran Ki, satu-satu Ki, satu-satu kasih Ki, tangkap dulu Ki. 17 Agustus. Oke. Kalau kalian bisa buka lingkaran, tunjukkan dulu. Yang boleh dibagi ke sebelah nih, kalian kesini tuh boleh gabung. Buat lingkarannya atau mau buat baris kayak gini, enaknya kayak mana? Oh, kesini lagi nak, kena kelihatan nanti. Maju ke depan lagi. Boleh, ganti-gantian. Kesepakatannya, yang bolanya lepas dia lagi yang di tengah. Gantian, Angga. Gini aja, habis. Manfaatkan waktu tersebut. Silakan, boleh di. Taruh bolanya. Silakan, boleh di yang tempat teduh. Kita pendinginan. Duduk. Boleh duduk. Boleh buka kakinya. Kotor. Tadi kan kita baru aktivitas. Jadi kalau kita tekuk untuk kegiatan tepat sekali, sepakat ya? Tepuk tangan tuh. Ada lagi? Tambahkan. Kira-kira bagaimana? Apakah seperti ini kita pasing bawah gerakan yang tepat tuh seperti ini. Menggenggam, tangannya di mana? Lelah ya, panas ya. Matahari pagi itu memang kadang-kadang terik, tapi sehat, ada vitamin. Nah, yang pertama tadi kesimpulannya, gerakan pasing bawah. Tadi kesimpulannya, tadi ada yang katanya kakinya ditekuk Bu. Ibu mah udah bisa kan? Udah nyanyikan lagu daerah. Apa kira-kira lagu daerah kita? Ayo, jangan kune tepat hati. Sebelum kita tutup, apa speakingnya nak? Oke nak, karena sudah berdoa, ada yang lupa Ibu sampaikan bahwa materi kita selanjutnya tentang passing ada kesalahan sama Ibu tadi Ibu lupa sampaikan. Nggak apa-apa, udah kita tutup tadi dengan doa. Selamat berjumpa di minggu depan. Tetap semangat. Yuk, semangat ya, Bang. Dan yang piket hari ini tolong nak ya, kesepakatan kita alat-alatnya dikumpulkan yang piket hari ini. Udah Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Septi. Kami persilahkan nih ke kakak-kakak yang mungkin mau memberikan pertanyaan atau masukan. Silakan open mic. Kayaknya di sini yang aktif cuman Kak Mansur. Kak Ridwan. Kak Ridwan sebenarnya aktif. Dia off cam sepertinya ya. Kak Ridwan. Lagi nyari-nyari. Aktif. Mana yang kurang? Saya pakai koboi-koboi ini makanya. Iya, memang luar biasa sekali jaringannya Kak Septi ya. Hujan, jaringan. Apalagi itu Pak, saya di Bergang, makanya saya cabut Kak. Nah, mumpung bagus nih, Kak Ridwan ada mau berikan masukan. Menurut saya sudah sempurna lah Kak, menurut saya sudah sempurna. Video Kak Septi ini tentang pembelajarannya, konsep gerak Kak Septi kan.
nggak bisa ngomong pun lah nih Kak Reja. Tapi di sini saya Kak yang jadi pertanyaan saya tadi, entah saya silap lihat video atau enggak. Di sini kan tujuan pembelajaran kan passing bawah. Jadi anak-anaknya cuman praktek-praktek gitu aja Kak Septi. Asal tahu gitu aja, nggak menarik kesimpulan apakah sudah bisa atau belum bisanya. Apakah anak tersebut udah mampu atau belum mampu gitu melakukannya. Itu pertanyaan dari saya, Kak. Oke, silakan Kak Septi. Oke Kak Ridwan, terima kasih. Dari tujuan pembelajaran tadi memang betul Kak kan yang terakhir tuh tentang mampu mereka mempraktekkannya Kak kan. Ya, Dari segi di lapangan memang pada dasarnya orang nih kebanyakan nih Kak, sebagian besar sudah mampu walaupun tidak ditampilkan dalam video tuh cara saya mengambil penilaiannya. Tapi untuk kesimpulannya saya tarik tadi, mungkin saya seret-seret tadi Kak kan. Ada iya. kesimpulannya tadi karena diseret-seret tadi. Kurang dapat mungkin kesimpulannya, kurang sampai ke Kak Ridwan kayak itu Kak kan. Oh iya. Tapi Saya ada tidak- beberapa tujuan pembelajaran tadi yang saya masukkan termasuk memang mampu mempraktekkan Kak kan. Ya. Yang saya lihat tadi Kak, anak-anak ini masih dalam konteks diskusi kan dari awal tadi diskusi, terus tadi pun kerja kelompok masih dalam konteks diskusi. Nggak ada saya lihat penarikan kesimpulan apakah udah mampu atau belum mampunya, tapi mungkin terseret gitu Kak. Mungkin ya. Oke, Ini tambahan sedikit lagi Kak Ridwan kan, Ya. saya kan ambilnya PBL Kak. Mhm. Problem based learning kayak itu kan. Memang orang ini sendiri yang mencari masalah mereka dalam kelompok tuh. Jadi mereka ya sendiri yang mencari solusinya Kak kan. Baik lewat diskusi, presentasi. Setelah presentasi tadi saya kasih waktu mereka untuk praktek terlebih dahulu semampunya kayak gitu Kak kan. Setelah Ya. itu kan mereka tahu tuh kelemahannya di mana. Mereka diskusi lagi kayak gitu Kak. Setelah diskusi saya kasih waktu tadi untuk mereka koreksi kembali, terus dibuat tadi permainan supaya bisa gerakannya hampir bagus lah kayak itu bisa kita bilang Kak kan. Iya. Itu Kak E. Berarti sama seperti saya tadi lah di awal tadi, berarti kita mencari ketercapaian tujuan kita sambil belajar, sambil dalam proses pembelajaran Kak kan? Itu maksudnya. Betul Kak. Oke, terima kasih Kak Ridwan ya. Pertanyaan sekaligus memberikan masukan. Kak Mansur ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Kak Septi, izin Kak Septi ya. Saya menambahkan juga nih sambil sharing Kak. Kak kecil kali suaranya Kak. Gak dengar Kak? Agak terang cuman belum kencang kali. Izin nih Kak. Mantap. Izin Kak. Jadi saya pun atau enggak juga nih Kak ya masalah video Kakak tadi atau mungkin nggak ditayangkan. Kalau menurut Kakak nih, tadi kan udah saling ini Kak diskusi. Apakah kok menurut Kakak nih observasi antar teman itu perlu nggak Kak ya? Misalnya kayak tadi passing bawah, passing atas, kan ada lembar kerja kayak gitu, atau rubriknya kayak gitu kan Kak kan. Ini maksudnya menurut Kakak lah kan gitu. Mungkin dari penilaian Kakak udah tersendiri seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Mansur. Sebenarnya untuk penilaian antar teman tuh harus Kak kan, karena di kelompok tuh pun kan ada penilaian antar teman, mereka kan membantu juga kawan yang di dalam kelompok kecilnya tuh kayak itu Kak kan, walaupun ruang lingkupnya nggak besar, tapi di dalam kelompoknya tuh mereka saling membantu kayak itu Kak, karena kan kayak contohnya nih Kak di kelompok kinestetik tadi, ada satu yang memang dia udah bisa kayak gitu Kak kan daripada kawan-kawan yang lain. Dibantu dengan kawannya yang udah bisa tuh dinilai lah kayak itu Kak, kamu tanganmu belum ini nggak boleh digenggam katanya gitu Kak kan. Jadi dia memberi koreksi juga kepada temannya kayak gitu Kak. Iya ya Kak. Bagaimana Kak Mansur, ada lagi? Oke, silakan Kak Ridwan. Ini kayak ini pengalaman tapi sekaligus masukan, mungkin di lapangan Kakak aman sih kalau di tempat saya protes anak-anak kan. Waktu saya analisis, saya berikan mereka nama kelompoknya dengan seperti yang kita ketahui dengan kinestetik, auditori,
Mereka nggak terima. Jadi apa Pak? Menurut Bapak saya kurang katanya gitu kan. Iya, makanya saya bawa tadi nama kelompoknya ke istilah-istilah gitu, karate. Kalau tempat saya merotes mereka, Kak. Apanya yang kinestetik saya ini katanya kan. Mereka itu beranggapan bahwa kemampuan mereka itu jatuh ke itu, Kak, ke disabilitas parah gitu kan. Masalah Pak saya kurang katanya kan. Jadi makanya ini saran saya kan kalau bisa nama kelompoknya itu diindah-indahkan, itu masukan saya. Tapi kalau di Pak Kak Septi mungkin aman, lanjutkan aja. Sama Kak, untuk pemilihan kelompok kayak gitu suka Kak kan. Saya pun kayak gitu di video saya sebelum mulai pembelajaran, mungkin Kak saya videokan Kak kan mungkin terlalu lama. Saya gabungkan antara yang istilahnya nggak gender itu Kak kan, biar nggak monoton laki-laki semua, bisa diskusi lah kayak gitu Kak kan. Kayak gitu juga Kak. Saya nggak mau sama ini lah kayak gitu-gitulah Kak kan. Iya. Sama juga. Jadi saya rasa setiap video kita, pembelajaran kita ada kendalanya kita masing-masing Kak kan. Plus minusnya ada semua lah Kak kan. Tapi kalau saya lihat dari video Kak Ridwan, Kak Septi, saya salut nih Kak. Keren nih Kak. Jadi gini Kak. Izin menjawab sedikit masalah kelompok tadi Kak kan. Sebenarnya di balik layar Septi nggak langsung tentukan kelompok Kak, tapi Septi lebih ke tanya dulu kesepakatannya sama anak-anak tuh, nyaman anak-anak tuh membagikan kelompok seperti apa. Kayak yang pernah Kak Reza sampaikan, nggak bagus juga mengelompokkan anak tuh sesuai dengan kemampuannya Kak Reza kan. Izin Kak. Jadi kalau Septi kelompokkan berdasarkan kemampuannya pasti ada yang tersinggung gitu Kak kan. Jadi selalu setiap pembelajaran Septi buat kesepakatan baiknya seperti apa, enaknya seperti apa. Jadi beberapa opsi nanti kita ambil kesimpulan Kak. Tapi dalam video ini di balik layar Septi buat kelompok itu pakai apa yang kita spin kemarin Kak kan. Nanti kita evaluasi lagi apakah sudah cocok, sudah terima mereka gitu. Tapi hasil kesepakatan insya Allah mereka terima Kak. Tapi saya ini Kak Septi, salah fokus sama pemandangannya keren Kak. Iya betul. Ya. Ini minjem sekolah nih Kak, minjem sekolah. Ya. Aku malah tadi betul kata Kak Mas, merhatiin tulisnya. Tapi salah fokusnya kemana Kak? Ke seragam siswa. Betul Kak, karena kan izin Kak, kelas 1 kan seragamnya belum selesai nih Kak kan. Setelah pengambilan video baru selesai seragamnya. Maklum lah Kak masih kelas 1, jadi nggak apa-apa Septi bilang daripada terbebani Kak kan. Iya. Tapi keren Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Satu hal yang sepakat, saya sangat senang melihat pemandangannya. Betul. Luar biasa sekali. Kalau kita yang daerah sini pengennya ke sana, tapi begitu nanti orang sana pengennya ke tempat kita. Itu artinya betul. rumput tetangga tidak selalu lebih indah ya. Baik. Nah, terima kasih masukannya dari Kak Mansur, Kak Ridwan. Ini namanya seperti bincang santai. Kalau di warung kopi, inilah sebenarnya bincang yang penuh dengan arti. Apa yang diberikan masukan dari kawan-kawan itu saya juga sangat mengapresiasi sekali ya Kak Septi ya. Pertanyaan sederhananya saya ingin tanyakan ke Kak Septi dan rekan-rekan kakak-kakak yang lain. Kira-kira nih apa sih yang mau ditonjolkan dari pembelajaran Kak Septi ini? Kalau kita belajar dari tatap muka kemarin, mungkin bisa dibantu kakak-kakak yang lain. Oke, silakan Kak. Kak Septi lebih dulu ya. Kayak yang video di Kak Ridwan tadi kan ada kakak bilang choice voice dan apa tadi satu lagi Kak, lupa Kak. Ownership. Jadi kan kesimpulan dari ketiga tuh yang Septi tangkap nih, anak-anak tuh bebas memilih tempat di mana mereka suka untuk berdiskusi Kak kan. Itu yang ada dalam video Septi tadi kayak gitu Kak. Terus membuat pembelajaran ini semenarik mungkin, terus berpusat pada peserta didik itu sendiri Kak. Karena dalam kegiatan nih, aktivitas nih lebih banyak dominan mereka daripada Septi sebagai guru Kak. Septi hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran nih Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Saya memang memperhatikan Kak Septi benar-benar berusaha merealisasikan hasil dari tatap muka. Meskipun pada dasarnya tidak ada yang sempurna ya,
tapi berusaha dan mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke, silakan Kak Mansur. Sebetulnya saya mau ngomong sama Kak Septi Kak, tapi udah keduluan. Oh, ya udah saya tarik kembali, coba ulangi lagi Kak. Ini Kak kan, jadi memang dari segi pembelajaran Kak Septi ini cenderung lebih ke ininya Kak, ke siswanya. Maksudnya dia lebih memilih keamanan siswanya, makanya di tempatnya dipilih. Karena di daerah sana kan panas Kak kan, panas sekali. Makanya mungkin dari pembelajaran Kak Septi bisa kita lihat kenapa nggak banyak aktivitasnya, lebih istilahnya diskusinya itu macam di tempat yang dipilih oleh siswa, karena saya tahu daerah sana kayak mana Kak kan. Mungkin dari saya cuma itu saja sih Kak sebutnya tadi. Oke, terima kasih. Pertanyaan lanjutannya nih kakak-kakak. Kita sepakat ya bahwasanya pembelajaran ini sudah berpihak kepada murid dan sudah mengedepankan choice first dan ownership-nya. Kira-kira kalau diberikan kesempatan untuk mengulang kembali, maka yang diulang di bagian mana coba kakak-kakak? Oke, silakan Kak Ridwan. Oke, kalau saya seandainya saya masih punya kesempatan untuk ulang kembali, saya di sini menyadari kalau di video saya tadi Kak, ini tantangan terberat bagi saya di SD itu Kak. Kita nggak bisa sepenuhnya menjadi fasilitator. Kalau kita hanya menjadi fasilitator, udah pernah saya terapkan di semester sebelumnya, awal-awal ya penerapan sebelumnya, saya menerapkan di permainan sepak bola kan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi fasilitator waktu kita setelah tatap maya itu kakak menjelaskan tentang fasilitator nih, berusahalah di sekolah masing-masing untuk menjadikan diri sebagai fasilitator. Saya sudah berusaha, tetapi anak murid saya jadi down dia Kak, karena saya kan kalau istilahnya fasilitator itu kan hanya menjelaskan dan tidak aktif ya Kak kan. Jadi di sini saya menyadari video saya tadi yang lebih aktif itu saya. Menerangkan, mencoba kembali, itu yang lebih aktif saya. Tapi di sini kalau diberikan saya mengulangi kembali, saya akan berusaha untuk menjadi guru yang gimana ya, yang sempurna seperti Kak Septi tadi, berusaha menjadi fasil, tidak kita yang aktif, tetapi siswanya yang aktif. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Sepakat ya Kak ya. Yang namanya anak SD adalah anak yang sedang pancaroba. Memang lagi aktifnya. Saya rasa kalau saya ditempatkan di posisi Kak Ridwan, saya nggak mungkin tidak bisa lebih baik dari Kak Ridwan lakukan tadi. Jadi tetap berusaha Kak Ridwan. Yang penting niatnya dulu tadi, pasti hasil akan menyusul lebih baik. Amin. Silakan siapa lagi kakak-kakak? Kak Septi? Kak Mansur bagaimana? Oke, silakan. Kalau saya Kak, izin Kak, kalau dari saya melihat dari video Kak Septi, Kak Ridwan, tentunya untuk observasi saya sendiri Kak, masih banyak kekurangan lah. Karena di video saya seperti ice breaking, terus pembelajaran di lapangan masih kurang Kak. Makanya saya bilang untuk video Kak Ridwan sama Kak Septi ini bisalah untuk bahan referensi saya untuk kedepannya Kak kan. Jadi di sini saya bisa melihat mana yang kurang untuk saya sendiri Kak. Jadi kalau saya dikasih kesempatan lagi buat video, saya mau seperti mereka nih Kak. Lengkap semuanya Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Kak Mansur. Kami sebenarnya penasaran juga nih video Kak Mansur bagaimana. Namun berhubung waktu ya, mudah-mudahan Kak Mansur nantinya ada waktu luang nih, karena ada 4 pertemuan lagi kita besok dan besoknya. Kalau ada waktu kita tampilkan Kak Mansur, nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi kakak-kakak. Gimana Kak Mansur? Adik yang laksana di kaca. Enggak Pak, saya maunya ya kayak gitu Kak, tampil. Mungkin lain kali masih ini Kak kan, biar ada umpan baliknya dari saya Kak, kelemahan saya di mana Kak kan, biar saya bisa perbaiki. Oke, baik. Ada lagi kakak-kakak?
Sudah cukup? Cukup Kak, cukup. Oke, cukup. Kalau sudah cukup, boleh dong kita refleksi dan juga memberikan kesimpulan nih. Siapa kakak-kakak yang berkenan untuk memberikan refleksi perasaannya sekaligus kesimpulan apa yang didapat dari kedua video tadi? Kak Septi. Sepertinya di sana terkendala juga lagi ya. Enggak, Kak, lagi mikir, Kak, apa yang mau disampaikan gitu, Kak. Oke. Jaringan otak ini lagi nge-lag. Oke, silakan. Izin sedikit aja dari Septi, Kak, kan kesimpulannya untuk hari ini atau sekalian refleksi lah, Kak, kan. Dari tampilan video Kak Ridwan ada beberapa pembelajaran untuk Septi yang Septi harus tingkatkan lagi ke depannya tentunya, Kak, kan. Untuk pertemuan ini sangat menyenangkan karena kita udah saling kenal dari awal, Kak, kan. Jadi nggak kaku gitu, Kak, kan. Terus kita bisa berbagi pembelajaran sama-sama kawan kayak itu, Kak, kesimpulannya. Yang pertama, dari video yang Septi saksikan, video Septi sendiri, betul yang kakak-kakak lain sampaikan, harus ada perbaikan. Setiap pembelajaran yang kita tampilkan pasti harus ada perbaikan, Kak, kan. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, Kak. Setiap hari harus belajar. Itu aja dari Septi KI. Oke, terima kasih banyak Kak Septi. Kakak-kakak yang lain ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan Kak Mansur. Izin Kak, mungkin kalau kita semuanya masuk ya Kak ya, aktif semua dari video yang ditampilkan tadi, pasti ada lebih banyak lagi masukan-masukan yang kita dapat Kak kan. Jadi mungkin pembahasan ini cuman bertiga, jadi maksimalnya menurut saya juga kurang, tapi dari hasil diskusi kami bertiga, berempat sama Kak Fasil, tentunya ada hal-hal yang perlu kami perbaiki dan ditambahkan dalam video tersebut, Kak. Mudah-mudahan untuk kedepannya dalam proses pembelajaran apa yang ditampilkan oleh kakak-kakak ini bisa kami terapkan untuk keselanjutannya, Kak. Mana yang baik dan mana yang tidak baik bisa kami rubah, Kak. Mungkin dari saya cuman seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Diberi tepuk tangan dong untuk kita semua kakak-kakak. Ya, tapi nggak terasa ya, meskipun kita hanya segelintir yang saat ini selamat sinyalnya, semangatnya sepertinya melebihi dari kalau kumpul semua. Seperti yang disampaikan tadi, ini seperti ngobrol di warung kopi. Nyaman cerita apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin, luar biasa. Penguatan dari saya kakak-kakak. Nah, apapun yang kakak adalah hadapi ketika dalam proses pembelajaran, penting sekali membiasakan diri dengan yang namanya refleksi. Refleksi adalah salah satu tempat bagi kita mengetahui di mana titik lemah dan titik kelebihan yang kita miliki. Kalau dari refleksi ini, ibarat kata ada bahan untuk memperbaiki diri ke depannya. Baik kakak-kakak, sudah berakhir kita di dalam membersamai modul 2. Maka terhitung dari besok ya, mulai dari jam 00 WIB nanti malam, silakan buka kembali LMS-nya modul 3. Dan malamnya kita akan kembali berselancar di tatap maya. Selama 3 hari berturut-turut, kita akan masuk ke materi menuju aksi nyata. Jangan lupa nih, saya tak bosan-bosan menyampaikan kalau ada mungkin tugas yang belum dikerjakan, terkendala terkait dengan due date, itu mohon segera dikonfirmasi ya, agar kita bisa dapat membantu dan mencari solusi kakak-kakak semua. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup lagi kakak-kakak? Oke, silakan Kak Iwan. Masalah nih video nih Kak Reza, saya belum sempat upload nih. Bagaimana cara malam ini apa bisa masih Kak? Masih bisa Kak. Insya Allah sebentar lagi kita akan buka due date-nya. Kakak tinggal upload lagi ya. Oh iya Kak. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Sudah aman? Kak Ini Reza.
Oke. Ya, silakan Kak Iwan lebih dulu. Ini berapa kali tatap maya nih Kak? Berapa kali lagi kita nih? Kita ada 4 tatap maya lagi menuju akhir. Sampai Sabtu, Kak. Oh, oke. Ya, ini kita ada 3 kali berturut-turut ya. Setelah itu nanti kita akan masuk refleksi bukti karya. Kak izin Kak Reza, kita kan ada kegiatan nih Kak. Terus Ya. gimana tuh Kak? Ya, untuk jadwal tidak bisa digeser lagi. Memang sesuatu hal yang sangat disayangkan, namun dibutuhkan manajemen waktu. Karena yang Kakak alami, saya juga alami. Mulai dari tengah 7 pagi saya harus meet sampai jam 5 sore disambung malam. Itu Oke, kalau mohon kesediaan seandainya Kakak. kami lagi dalam perjalanan seperti tadi saya nggak bisa masuk, itu nggak masalah tuh Kak Reza? Oke, sangat disarankan untuk Nggak bersuara ya? Putus ya? Jaringan Kak, putus kayaknya. Sangat disarankan untuk membuka Zoom Meet selalu ya, walaupun lagi di perjalanan Pak Ridwan, Kak Septi. Itu teko jawabannya. Itu Bapak jawabannya. Itu ya pasti. Udah pernah punya. Karena dia kan absen kita. Bagaimana? Harus tetap membuka Meet setiap walaupun dari perjalanan. Bisa diulangi? Maksudnya kalau sedang dalam perjalanan seperti kan Jumat Sabtu kan kegiatan kan sangat sibuk Kak kan. Mungkin sampai sore, apalagi di lapangan seperti tadi Kak kan. Jadi kalau sedang dalam perjalanan baik di jalan terkendala macet atau bagaimana dibuka lewat HP bisa Kak ya. Bagaimana Kak? Silakan diulangi. Maksudnya kan seperti kegiatan tadi kan saya lagi di jalan Kak Reja. Cuman saya bisa meet lewat HP cuman Kak, nggak bisa lewat laptop. Tapi tetap hadir. Bermasalah nggak Kak itu? Saya terputus-putus, tapi coba saya tanggap sebentar ya. Menggunakan HP kalau dalam keadaan jaringan tidak baik ya. Oke. Kalau malam ini memang tidak ada kendala ya kalau menggunakan HP karena kita dalam tahap memberikan umpan balik dari hasil karya teman. Besok kita ada kerja kelompok untuk menyusun kerangka bukti karya. Jadi sangat disarankan sekali sih sebenarnya menggunakan laptop karena kita memakai Google Doc. Iya. Tapi kalau Jumat Sabtu nanti Kak kalau masih dalam jalan di perjalanan gimana Kak? Boleh deh nanti saling menutupilah sama kawan-kawan ya. Karena saya juga standby nanti di sana dari Jumat sampai Sabtu. Ya Kak. Takutnya kan kegiatannya sampai malam nanti kan namanya panitia Kak kan. Seperti tadi kan nggak dijadwalkan sampai sore. Betul. Oke, nggak ada masalah, nanti saling berkabar saja Kak Iwan, apa kendala biar kita bantu sama-sama. Kak, makasih Kak Reza. Sama-sama Kak. Kakak yang lain apakah sudah aman? Oke, jika sudah, izinkan saya membawakan doa penutup ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa dimulai. Amin. Doa selesai kakak-kakak. Terima kasih sudah membersamai dalam refleksi aksi nyata di modul 2. Sampai berjumpa di modul 3 untuk esok hari dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya kakak-kakak, saya matikan dulu rekamannya. Siap.